Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, tepat pada tanggal 1 Januari 2023 kalender kita ganti nih. Ada sih yang udah gantinya dari semingguan yang lalu. Soalnya udah gak sabar sama tanggal 1 di Masjid Al-Barkah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, pada awal tahun seperti ini, kama budi'a khutim, sebagaimana diawali, ia pulalah akan diakhiri. Kita mengawali awal tahun ini dengan kebaikan, dengan berkumpul bersama, dengan bersolawat bersama, dengan mengucap salam kepada Nabi Muhammad, baca sejarah hidup Nabi Muhammad, dengan mendengar kisah-kisah tentang Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini menjadi sebuah pertanda bahwa sepanjang tahun insya Allah hari-hari kita akan dipenuhi dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan nih Nabi Muhammadnya jangan cuman ada di awal tahun doang, tapi mudah-mudahan besok-besok, lusa, terus sampai akhir tahun semuanya penuh dengan Nabi Muhammad. Lisan kita penuh dengan solawat kepada Nabi Muhammad. Pikiran kita penuh dengan memori dan ingatan tentang Nabi Muhammad. Anggota tubuh kita penuh dengan mengikuti jalan hidupnya Nabi Muhammad, hingga akhirnya hati kita penuh dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, hingga akhirnya Nabi Muhammad berkenan untuk ada bersama dengan kita insya Allah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, di qasidah yang tadi nih, saya kalau ditanyain, Ustazah, resolusi. Nah nih, orang kalau awal tahun gini bicara resolusi, rencana, harapan di tahun yang akan datang nih Ustazah. Ustazah apa resolusinya? Saya tadi pas baca nih kayaknya pas banget nih jadi resolusi saya nih. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil farji wa zamanin anta hakimuhu zalama fihi minal iwaji. 3 bait ini nih kayaknya bakal jadi resolusi saya deh sepanjang 2023, hingga bahkan insya Allah jadi resolusi saya juga di sisa umur saya sampai mati. Yaudah harapannya ini aja dah, saya nggak tahu matinya kapan, tapi yang pasti harapan saya mudah-mudahan ini terlaksana sampai dengan saya meninggal dunia bawa ketiga hal ini. Apa itu? Yang pertama, tanya sahibul qasidah, kullu baitin anta sakinuhu. Wahai Rasul, semua rumah yang engkau berkenan tinggal di dalamnya, laisa muhtajan ila suruji, tidak lagi perlu sama lampu. Harapan kita mulai hari ini hingga seterusnya ada Nabi Muhammad di rumah-rumah kita, hingga rumah kita jadi terang terus-terusan, hingga rumah kita jadi damai terus-terusan, hingga rumah kita jadi bahagia senantiasa, hingga rumah kita jadi bercahaya teman-teman, saat lampu hidup ataupun saat lampu mati.
hingga rumah kita jadi terus-terusan bercahaya, tak ada beda antara siang dan malamnya. Kenapa gitu? Karena Nabi Muhammad ketika ada di satu tempat, laisa muhtajan ila suruji, tempat itu enggak lagi perlu penerangan. Nabi Muhammad itulah cahayanya. Kami, kata para sahabat, kalau berkumpul dengan Nabi Muhammad fi dzulmatil lail, di tengah malam pekat, gelap gulita, bahkan di malam-malam yang paling gelap, malam-malam tanggal 28, 29, 30, itu malam paling gelap sekalipun teman-teman, kalau udah ada Nabi Muhammadnya lagi kumpul barengan sama Nabi Muhammad, ka'annana fi awanid dhuhur, kami nih rasanya kayak di siang hari waktu duhur. Lupa kalau kami lagi di waktu malam. Barengan sama Nabi Muhammad, semuanya jadi terang. Mukanya orang jadi kelihatan. Apalagi mukanya Nabi Muhammad. Sayyidah Aisyah bercerita, fi dzat lailah, pada satu malam saya robek baju. Lagi saya pakai buat sholat, tahu-tahu robek bajunya. Memang mungkin bajunya udah rapuh, atau mungkin satu gerakan, kadang-kadang kan gitu juga ya. Apalagi kalau ibu-ibu lagi pakai daster tuh, masih jadi misteri kenapa daster suka robek, terutama di bagian ketiak. Gitu gak sih? Apa cuman daster saya doang? Teman-teman sekalian saya muliakan, kata Sayyidah Aisyah, saya lagi sholat, baju saya robek, saya gak bisa lanjutin sholat. Akhirnya saya ambil jarum, saya ambil benang, saya pun mulai menjahit. Benangnya habis, jahitannya belum selesai. Saya keluarin tuh benang, saya mau masukin benang yang baru di jarum saya itu. Tahu-tahu lampunya mati. Mungkin karena habis minyaknya gitu ya, habis bahan bakarnya. Dia bilang lampunya mati. Saya kaget, jarumnya jatuh. Saya cari-cari tuh jarum gak nemu, gelap. Faidan bih akbal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu Nabi Muhammad masuk ke dalam kamar saya. Dengan begitu mudah saya nemu jarum saya yang hilang tadi. Sambil pegang jarum, saya lihat jarum, saya lihat wajah Nabi Muhammad. Saya tersenyum kepadanya seraya berkata, ma adwa anuraka ya Rasulullah. Duhai, alangkah sangat terangnya cahayamu itu wahai Rasul. Nabi senyum kemudian berkata, emang kenapa Aisyah? Tadi nih Rasul senyari jarum gak ketemu, karena lampunya pas banget mati. Begitu engkau datang langsung nemu jarumnya Rasul, terang banget tuh. Kalau ada lampu aja nih, lampunya hidup aja belum tentu saya bisa dapetinnya secepat itu. Tapi begitu engkau datang langsung nemu apa yang aku cari wahai Rasulullah. Sungguh sangat terang cahayamu itu wahai Rasul. Nabi kemudian berkata, fawail liman la yarani ya Aisyah. Maka celaka orang yang nanti di hari akhirat tidak dapat memandang diriku wahai Aisyah. Faman la yarak ya Rasulullah. Sayyidah Aisyah panik. Dengar ada orang di akhirat gak bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Beliau segera tanya, faman la yarak ya Rasulullah, siapa tuh orang itu Rasul? Kenapa nanya gitu? Jangan sampai saya termasuk di antaranya gitu. Sayyidah Aisyah panik teman-teman. Tidakkah kita nih yang lebih pantas panik?
Siapa tuh yang nggak bakalan ketemu sama Nabi Muhammad? Ya Allah, jangan sampai kita di situ. Faman la yarak ya Rasulullah. Siapa dia orangnya yang tidak dapat berjumpa denganmu hai Rasul? Nabi Muhammad menjawab, alladzi idza dzukirtu indah lam yusalli alaih. Yang enggak berjumpa denganku Aisyah, yang saat namaku disebut di hadapannya tak ada yang bergerak sesuatu dalam hatinya. Diceritain Nabi kayak diceritain Pak Lurah gitu, kayak diceritain Pak RT bahkan gitu, kayak diceritain tangga sebelah, biasa-biasa aja gitu. Nggak ada yang bergerak di hatinya dari kerinduan, sehingga tidak ada keinginan di hatinya untuk membuat dia bersolawat kepadaku saat namaku disebut di hadapannya. Mereka orang yang tidak dapat berjumpa denganku di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Saudara sekalian yang saya muliakan, jadi pertanyaan kita nih, udah ada belum rasanya? Karena ternyata itu loh caranya biar ketemu sama Nabi Muhammad, biar dicinta sama Nabi Muhammad tuh bukan sekedar lisan, bacaan. Teman-teman saudara sekalian, Asyibli betul baca laqad ja'akum tiap habis sholat, betul. Akan tetapi apakah menurutmu bacaan dari Asyibli sama bacaan dari kita tiap misali gitu kita amalin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu apa tadi ya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Mana bacanya lupa gitu kan ya? Bacanya tanpa rasa. Tentu tidak begitu teman-teman. Bacanya betul sama, tapi rasa hatinya kalau kamu bisa sama juga sama rasa hatinya Asyibli, insya Allah dapat cintanya. Tapi kalau cuman bacaan kita baca, cuman keluar dari lisan, gak pernah nyampe ke dalam hati, punya nilai betul, akan tetapi nilainya tentu saja tidak sama, sangat jauh berbeda dengan para kekasih-kekasih yang ketika membaca bacaan tersebut diiringi dengan rasa hati yang bergelora, hati yang penuh cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Semua rumah yang ada Nabi Muhammadnya enggak perlu melampu. Itu beneran ustazah, enggak perlu lampu secara serius gitu. Saudariku sekalian saya muliakan, kalau rasanya gede emang bisa tuh nyampe ke sana. Bisa nyampe ke sana. Bisa ada orang betah berada dalam kegelapan karena memang hatinya tak pernah berada dalam kegelapan, penuh dengan cahaya Nabi Muhammad. Ada. Akan tetapi daripada itu, selain daripada itu teman-teman saudara sekalian, maksud dari kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji lebih kepada rumah hati kita. Karena sebenarnya rumah sejati itu sebenarnya bukan bangunan tempat kita tinggal, akan tetapi hati, tempat kamu selalu berada di dalamnya. Saudara sekalian saya muliakan, dan ini sih yang membedakan antara orang tuh beriman apa enggak beriman, cinta apa enggak cinta, gitu kan? Semuanya, kenyamanan itu bukan nama barang teman-teman. Kenyamanan itu kan rumah itu, saya pernah nulis tuh, rumah bukanlah bangunan tempat kamu tinggal. Akan tetapi rumah adalah hati di mana kamu merasa nyaman.
Itu rumah. Rumah sejati itu teman-teman, hati di mana kamu merasa nyaman. Makanya kalau kamu berpikir, nih tahun 2023 nih, saya mau luasin rumah, saya mau bangun kamar baru, saya mau bangun dapur lebih luas, misalnya begitu, gitu ya. Biar kenapa? Biar saya lega, biar saya lapang. Saya kasih tahu teman-teman, yang rumahnya pada gede-gede tuh belum tentu merasa nyaman. Itu yang ngomong betul. Saya tanya, rumah kamu udah gede? Atau kamu suka ngeliatin rumah orang lain, gede banget tuh, artinya belum tentu merasa nyaman. Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan, itu ya, orang rumahnya besar-besar, yang menentukan nyaman gak nyaman tuh bukan seberapa luas rumahnya, tapi lebih kepada seberapa luas hatinya. Itu sebabnya kenapa Nabi Muhammad sampai bilang baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ibu-ibu pernah ke rumahnya Nabi Muhammad? Emang di mana Ustazah rumahnya Nabi Muhammad? Rumahnya Nabi Muhammad di Madinah, Bu. Dan banyak diantaramu yang saya rasa udah pernah ke rumahnya Nabi Muhammad, yang sekarang dijadikan sebagai Ar-Raudhah Asy-Syarifah, makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan nih yang udah pernah sampai ke sana nyampe lagi ke sana. Yang belum Ustazah, yang belum juga insyaallah nyampe ke sana. Ustazah kok duluan ngedoain yang udah pernah nyampe ke sana? Ini saya kasih tahu kenapa. Karena saya udah pernah nyampe ke sana. Dan kerinduan orang yang sudah pernah nyampe ke sana bisa jadi lebih besar daripada kerinduan orang yang justru belum pernah sampai di sana. Makanya saya doain yang udah pernah nyampe biar nyampe lagi. Apalagi yang belum pernah nyampe, tetap saya doain. Mudah-mudahan kamu nggak mati kecuali udah nyampe ke sana. Ada yang nggak ngaminin sambil mikir boro-boro buat ke sana. Buat bayar kontrakan rumah aja susah, Ustazah. Nih, ibu-ibu nggak ngerti sih. Urusan nyampe kepada Nabi itu, Bu, nggak ada kaitan sama berapa transferan yang masuk ke rekeningmu. Nggak ada kaitan sama itu. Urusan nyampe berziarah ke makam Nabi itu nggak ada kaitan sama berapa pemasukanmu atau bahkan berapa nilai uang yang kamu punya selama hidup di dunia ini. Nggak ada. Ilangin tuh. Kalau kamu masih mikirnya selalu kepada nominal, ilangin, Bu, ilangin. Ini tuh masalahnya bukan sama masalah berapa uangmu, bukan. Serius sekalian, bahkan kalau kamu berpikir saya udah sakit-sakitan, kayaknya nggak bakalan dah nyampe ke sana, nggak ada urusan. Ini urusannya rasa. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk sampai akan disampaikan kepadanya. Ini urusannya rasa. Bisa apa kalau udah cinta? Orang tuh kalau cinta pasti tersambung kepada yang dicinta, teman-teman. Maka kalau kamu ngerasa saya nggak bakalan dah nyampe ke sana, naikin cintamu. Kalau kamu udah cinta, kamu bakalan niat ke sana. Dan Allah tuh kalau udah niat, Allah kalau ngelihat hati seorang hamba kuat niatnya buat nyampe ke sana, Allah sampein. Sebab Allah tuh dengan lisan Nabi Muhammad sudah mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya Allah akan memberi seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Niat yang gede, teman-teman, niat yang gede.
Nyampe, tenang aja, nyampe. Saudara sekalian saya muliakan, rumah itu adalah tempat di mana kamu merasa nyaman. Rumah Nabi Muhammad tuh Bu, saya pernah nyampe di museum rumah Nabi yang dibikin dalam ukuran asli. Ukuran asli rumahnya Nabi segitu, dibikinlah gitu ya. Itu teman-teman saudara sekalian, kecil banget. Itu kalau ada pemerintah kita bikin rumah dengan sebutan RSS, rumah sangat sederhana. Ini kayaknya nggak cukup S-nya 2, pakai RSSSB. Rumah sangat sederhana sekali, pakai banget. Kecil banget teman-teman sekalian, kecil banget. Ketika ngelihat nih kamarnya, ukuran kamarnya Nabi Muhammad di ukuran yang sebenarnya, tuh pernah ada museumnya tuh dulunya di dekatnya Masjid Nabawi itu ya. Itu saya jadi ngerti kenapa Nabi Muhammad itu pernah sholat sambil nyingkirin kaki Sayyidah Aisyah. Itu tuh emang kamarnya sekecil itu. Kamar Nabi itu emang sekecil itu. Nah segitunya Nabi Muhammad bilangnya baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Kalau kamu pandangannya terhadap rumah itu adalah rumah yang itu bangunan, kamu bakal mikir, tunggu dulu nih, emang surganya Nabi sesempit ini? Kan begitu. Padahal kan kamu tahu seluas apa surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus masalahnya apa? Masalahnya Nabi mau ngingetin bahwa yang namanya rumah bukanlah bangunan tempatmu tinggal, akan tetapi hati di mana kamu tak pernah berpisah darinya. Karenanya saya sering bilang, orang yang tidak merasakan kedamaian dalam hatinya tak akan pernah bisa merasakan kedamaian dimanapun dia berada.